Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandu Ramawati, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pamijahan. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melengkapi tugas lintas minat geografi tentang penjelasan kaleidoskop 2020. Bencana alam maupun non-bencana alam yang terjadi pada sepanjang tahun 2020, dari banjir hingga gunung meletus. Berikut kaleidoskop tahun 2020 tentang bencana alam maupun non-alam yang terjadi pada sepanjang tahun 2020. Awal tahun 2020 diketahui bencana banjir melanda ibu kota Indonesia, Jakarta. Pandemi COVID-19 atau Corona menjadi bencana besar yang muncul di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Hingga kini, jumlah korban meninggal dan pasien sembuh COVID-19 di Indonesia masih bertambah. Berikut daftar bencana baik alam maupun non-alam yang terjadi selama tahun 2020 yang dikutip oleh Tribun News dari berbagai sumber. Yang pertama, bencana banjir ibu kota Jakarta. Saat pergantian tahun, hujan deras yang tak kunjung berhenti sejak Selasa, tanggal 31 Desember 2019, membuat sejumlah wilayah DKI Jakarta terkena banjir pada Rabu Januari tanggal 1 tahun 2020. Dikutip dari kompas.com, curah hujan awal tahun 2020 menjadi hujan yang paling ekstrim. Curah hujan ekstrim awal tahun 2020 ini merupakan salah satu kejadian hujan paling ekstrim selama ada pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya, kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 3 Januari tahun 2020. Menurut Herizal, sebaran curah hujan ekstrim tersebut lebih tinggi dan lebih luas daripada kejadian banjir-banjir sebelumnya, termasuk banjir Jakarta pada tahun 2007 dan 2015. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Agus Wibowo, mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya terjadi akibat volume hujan yang tinggi, jebolnya tanggul dan sedimentasi sungai. Tambahnya turut memperparah dampak banjir. Tak hanya Jakarta, hujan ini juga berdampak pada daerah sekitar, seperti Tangerang dan Bekasi. Banjir bandang Bondowoso, Jawa Timur. Banjir bandang melanda sejumlah titik di Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu tanggal 29 Januari tahun 2020. Seperti pemberitaan Tribun News sebelumnya, ratusan rumah terdampak material lumpur pegunungan. Sekitar 200 rumah terdampak banjir ini. Hujan berintensitas tinggi menjadi penyebab banjir bandang ini. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 lalu di wilayah hulu dan pegunungan Ijen menjadi faktor pendukung bencana ini. Pada saat itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa turun langsung untuk meninjau lokasi banjir di Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Tim BPBD sudah ada di sana sebenarnya sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sudah surut. Langsung mereka bersih-bersih dengan alat yang mereka punya. Kemudian kita membawa beberapa alat untuk bisa membantu recovery, ujar Hovifah di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Rabu tanggal 29 Januari 2020 sebelum keberangkatannya ke Bondowoso. Pandemi virus corona atau COVID-19. Pada bulan Maret, corona ditetapkan sebagai bencana skala nasional.
Hal ini disampaikan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto pada saat itu. Bukan darurat nasional, ini sudah bencana nasional. Darurat nasional gimana? Kalau dipegang BNPB kan sudah bencana nasional, kata Yuri di gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, dikutip dari kompas.com pada Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2020. Kasus corona pertama di Indonesia muncul pada Senin, tanggal 2 Maret 2020, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu pertama kali terdeteksi pada 2 warga Depok, Jawa Barat, yakni seorang ibu dan putrinya. Keduanya tertular karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa? Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan 2 orang. Ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Kata Jokowi dikutip dari kompas.com pada Selasa tanggal 3 Maret tahun 2020. Sampai saat ini, angka kasus corona masih bertambah setiap harinya. Diketahui vaksin COVID-19 Sinovac sudah tiba di Indonesia Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 lalu. Yang keempat, banjir bandang Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bencana banjir bandang terjadi pula di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi beberapa hari sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Indra Lustari. Kasus 13 Juli sebenarnya curah hujan yang diamati di permukaan tidak tinggi, yaitu di bawah 50 mm dalam 10 hari. Tapi curah hujan sebelumnya tanggal 12 Juli sudah tinggi, di atas 50 mm dalam 10 hari. Ujar Indra dalam konferensi First di BNPB dikutip dari kompas.com. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Yang kelima, bencana gunung meletus dari Merapi hingga Semeru. Diketahui Indonesia memiliki banyak gunung api di wilayahnya. Pada tahun 2020 beberapa gunung api ini sempat meletus dari Merapi, Ilelewotolok dan Semeru. Dikutip dari Tribun Jogja, Gunung Merapi meletus pada Maret, tepatnya Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2020. Data yang dirilis BPPTKG Yogyakarta mencatat tinggi kolom letusan 3000 meter. Sementara, gunung api lainnya Ilelewotolok, Lemabata, Nusa Tenggara Timur atau NTT meletus pada November, tepatnya Minggu, tanggal 29 11 tahun 2020, sebagaimana dilansir Tribun News. Tinggi kolom abu yang menyembur akibat erupsi mencapai sekitar 4.000 meter di atas puncak atau sekitar 5.423 meter di atas permukaan laut. Lalu pada Desember Gunung Semeru kembali beraktivitas. Dikutip dari Tribun Jogja, Gunung Semeru di Jawa Timur ini meletus pada Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 lalu. Letusan itu diikuti luncuran awan panas. Sekian tentang penjelasan kaleidoskop bencana alam maupun non-bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2020. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Mandu Rahmawati mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.